Berdasarkan hasil diskusi kami, guru matematika tersebut telah menerapkan langkah-langkah sistematis dalam pembelajaran, di mana peserta didik akan terarah usahanya dalam mempelajari materi tersebut. Peserta didik sudah berlatih bersama guru pada percobaan pertama, sehingga memiliki gambaran langkah-langkah pengerjaan soal tersebut. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, guru menerapkan metode latihan soal dan penugasan, yaitu memberikan contoh latihan soal yang kemudian pemberian penugasan kepada peserta didik. Kasus tersebut termasuk penerapan teori belajar behavioristik, yaitu guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran yang Berdasarkan teori perkembangan kognitif oleh Piaget, 1954, peserta didik kelas 1 SD berada pada tahap praoperasional, yakni dari umur 2-7 tahun. Maka cara yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didik yaitu menggunakan media ajar yang di dalamnya terdapat tanda-tanda, simbol ataupun menggunakan benda di lingkungan sekitarnya sebagai media berhitung yang menarik bagi peserta didik sehingga mempermudah dalam memahami konsep berhitung. Kasus tersebut menjelaskan peserta didik berada pada tahap teori perkembangan kognitif tahap praoperasional. Anak-anak belajar berpikir menggunakan simbol-simbol, namun pikiran mereka masih belum sistematis dan tidak logis. Istilah operasi yang digunakan oleh Piaget berupa tindakan-tindakan kognitif, seperti mengklasifikasikan sekelompok objek, menata letak benda menurut urutan tertentu dan membilang. Berdasarkan hasil penelitian Hidayati tahun 2012, sebaiknya pembelajaran matematika di SD dibuat sekonkret mungkin atau sesuatu yang nyata dan berwujud yang dapat ditangkap oleh panca indera. Pada Berdasarkan hasil diskusi kami, pertimbangan dan keputusan yang telah dilakukan Made telah sesuai. Saat Made hendak mengajarkan materi teks deskripsi kepada peserta didiknya, ia menggunakan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali dibandingkan menggunakan contoh pada buku cetak yang tersedia. Hal ini Made telah mengenal dan memahami perbedaan latar belakang seperti etnis, sosial maupun budaya peserta didiknya. Dengan melakukan pemberian contoh di lingkungan sekitar dapat memperluas wawasan peserta didik, dan menambah daya tarik peserta didik agar proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Dalam kasus tersebut Made menerapkan prinsip pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan dan budaya peserta didik. Peserta didik akan lebih mudah menangkap materi yang disampaikan karena merasa berhubungan dengan kehidupannya sehari-hari. Pemahaman karakteristik maupun latar belakang peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai. Melalui pembelajaran yang relevan menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan serta pembelajaran juga akan tersampaikan dengan baik.